Dan pemirsa, kami masih menggunakan Anda di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya langsung terkait dengan koleksi saham-saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, prospeknya baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Yang pertama ada Unique Trading Buy, supportnya di 372, resisten hingga ke 440. Kemudian sampling kedua dari barang baku ada BRMS, direkomendasikan trading buy 420 hingga 480. Dan selanjutnya masih dari barang baku produsen emas sepertinya, Antam trading buy 2920 hingga ke 3270, Harta trading buy 675755. Ya, lebih didominasi oleh saham-saham produsen emas. Tadi pun dari sisi sentimen komoditas, harga emas juga mengalami kenaikan dalam beberapa hari beruntun ini, di tengah dari pelemahan indeks dolar Amerika Serikat dan juga menunggu sikap dovish the Fed. Baik Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan semuanya adalah trading buy. Yang pertama untuk Unique terlebih dahulu Pak Hadrian, saya akan coba cek juga posisi penutupan. U5 Nitra Tbk melemah di 0,50% di 398, intraday hari ini sempat ke 410. Dengan pergerakan fluktuatif, analisis atau pertimbangan merekomendasikan Unique Trading Buy. Ya, Unique sebenarnya trading buy ini karena juga dari sisi volume ya, volumenya udah cukup lumayan bagus hari ini, dengan dia sebenarnya di atas resisten 394. Jadi dia berhasil breakout 394 tuh dari sideways yang dari bulan Juni. Jadi udah hampir 3 bulan ya dia breakout ya. Jadi kita bisa trading buy, targetnya di 440 ya, 440 dengan support 372 ya untuk Unique. Trading buy di level berapa Pak untuk Unique? Ya, untuk level sih di level harga sekarang boleh ya, di 398 sampai 402 masih harga terbaik ya untuk beli Unique. Target price tadi di 440, itu target sampai kapan Pak Adrian? Itu kurang lebih target swing ya, sekitar 2 mingguan sampai sebulan. Oke. Unique sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak, sudah hampir separuh ini dari level intraday tertinggi di 700-an. Pola Unique paling tidak di sepanjang 2025 Pak, sempat ke 735, 6 bulan terakhir sempat ke 635. Ya, year to date juga 635. Jadi Unique ini kan bisnisnya di supporting batu bara gitu ya. Jadi kalau pas musim hujan dia memang agak kurang bagus, dan belakangan ini musim hujan gitu ya. Jadi dia biasanya di Q3 dan Q4 baru secara pendapatan lebih bagus gitu. Jadi biasanya di Q3 Q4 emang baru mulai naik dia. Jangka pendek dan menengah polanya uptrend atau downtrend Pak? Ini sideways to uptrend sih. Sideways to uptrend sih dalam jangka menengah. Oke, dari Unique kita bergeser ini ke saham-saham pilihan. Tampaknya dari barang baku, BRMS hari ini juga melesat. Apakah ini juga terdampak dari sisi sentimen ke harga komoditas Pak, yang mulai kembali mengalami kenaikan? BRMS melesat di 11,43%, 468. Ya, ini sebenarnya pas tadi ngasih saham pilihan ketika harga masih 450 sebenarnya. Terus tiba-tiba dia masih naik. Tapi it's okay, itu masih on track. Target kita di 480 saat ini untuk BRMS ya. Supportnya aja yang di-adjust. Tadi supportnya dia ada di 428, sekarang agak naik ke 440 gitu ya. Jadi di-adjust supportnya aja. Target masih di 480 saat ini. Baik, BRMS juga baru saja merilis Pak dari sisi kinerja. Saya coba cek dari data RTI, pendapatannya naik signifikan 97%, sementara posisi laba usaha ini naik di 209% secara tahunan. Apakah ini juga sambutan dari para investor? Kemudian bagaimana Anda melihat prospek di semester kedua dengan kontributor terbesar mungkin dari penjualan emas? Apakah ini akan tetap berlanjut Pak Adrian? Iya, kalau aku rasa ini potensi positif ya dari investor merespon kenaikan laporan keuangannya ya. Jadi aku biasa optimis ya Q2 bisa lanjut ya. Mungkin bisa ke target jangka panjang ke 500 lagi ya. Baik, oke. Dari saham pilihan kedua kita bergeser ke saham pilihan ketiga, masih dari barang baku produsen emas, ada Antam, juga rekomendasinya trading buy. Supportnya tadi di 2.920, resisten hingga ke 3.270. Sementara di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Antam pemirsa ditutup menguat di 4,75% dan sudah kembali ke level 3.000-an. Analisis dan pertimbangan untuk Antam, apakah sentimennya juga sama Pak?
Iya, kurang lebih sama sih sentimen. Tapi secara teknikal juga memang Antam sudah berada di atas level MA20. Nah, itu yang penting. MA20 udah dilewatin dan ada volume hari ini. Jadi kita bilang ini bisa trading buy dengan targetnya tadi di 3270, supportnya di 2920. Trading buy di level berapa, Pak? Di level harga sekarang boleh di 3080 sampai 3090 masih area beli saat ini untuk Antam. Penguatan hari ini di 4,76% di 3080. Resisten berapa yang harus ditembus oleh Antam, Pak, supaya posisi supportnya aman atau tetap berada di atas level 3000-an? Oh, di 3270 sih. 3270 dia tembus, dia akan cukup bagus ya potensi untuk menuju level 3600 ya untuk target midterm dia gitu. Baik, penutupan hari ini masih di 3080 menguat di 4,76% pemirsa. Dan kita beralih ke saham pilihan terakhir, masih dari emiten produsen emas ini. Harta trading buy, supportnya tadi di 675, resistennya di 755. Harta di penutupan sesi kedua hari ini juga mengalami penguatan di 8,27%. 720, intraday di 725. Analisis untuk Harta. Ya, Harta jelas trading buy ya teman-teman, karena dia berhasil break high dibanding previous high kemarin di 700. Area beliku sebenarnya di 710 sampai 715. Jadi teman-teman bisa tunggu koreksi di area tersebut. Nawar dulu ya, nawar di bid. Targetku di 755 sampai 760 nih untuk jangka pendek ya, kurang lebih seminggu. Dengan support di 675 saat ini. All time high tidak, Pak? Enggak, all time high saya di 790. 790 ya, dari data RTI dalam 5 tahun terakhir masih di 725. Itu beberapa tahun lalu berarti, Pak Adrian? Bukan, di tanggal ini. Tanggal berapa? Tanggal 30 April 2025 kok. 2025 ya? Iya, 3 bulan terakhir di 790. Cuma kok RTI kan kadang dia... Bulanannya tidak tercermin ya? Iya, karena intraday-nya maksudnya? Ya baik. Di penutup hari 720, 725 dan sempat ke... Tapi peluang untuk all time high ada, Pak, Harta dengan potensi yang ada dan harga komoditas dan juga didukung oleh kinerjanya. Iya, sangat besar dah kemungkinannya, cuma 10% ya dari all time highest. Jadi peluang untuk mendekati all time highest lagi ada gitu untuk retest ya, menguji kembali. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Unik, BRMS, Antam, dan Harta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah, pemirsa, melemah di 0,15%, di mana pembalikan arah terjadi di menit-menit terakhir jelang penutupan dan akhirnya ditutup di level 7.503.750, di mana level ini tidak jauh berbeda atau perbedaannya tipis dengan level intraday terendah hari ini di 7.502. Level tertinggi di 7.549.265. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Hadrian. Waktu kita cukup terbatas, cukup banyak, Pak, pertanyaan masuk hari ini. Pertama, Bapak Jason Johan dari Jakarta menanyakan PGEO, Pak, sudah punya di harga average di 1.500. Ada potensi ke 1.650 tidak? Tapi hari ini intraday sudah ke 1.665, Pak, meskipun penguatan terbatas di 1.605 di penutupan. Potensi ke 1.650. Iya, kalau menurut aku PGO ada aja ya, kan udah 3 hari koreksi secara candle, 3 hari merah, bisa aja ada koreksi rebound ke 1650 karena nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau tutupan besok tidak berada di atas level 1650, itu sih keputusannya sebaiknya sih sell on strength, karena ini kan udah ada penguatan cukup lumayan ya gitu. Ya, sudah profit juga di 1.500, Pak. Iya. Betul. Oke. 1650 ya, kalau tidak bisa mampu di besok disentuh kembali, lebih ke arah sell on strength. Bapak Jason sudah ambil posisi di 1.500, sudah profit. Tapi kalau ingin memanfaatkan profit yang ada, maksimalnya di berapa, Pak, untuk resisten selanjutnya untuk PGO? PGO selanjutnya di all time highest dia ya di 1855 ya. Baik. Karena ini kan masih super bullish, jadi kalau memang dia bertahan 1655 berarti uptrendnya masih terjaga. Itu mau hold ke 1855 peluangnya cukup bagus juga gitu. Baik, Bapak Purnomo menanyakan saham MBMA, Pak. Hari ini koreksi dalam, sudah layak beli tidak di tengah pelemahan yang terjadi? Ya, kalau aku lihat sih tinggal lihat besok, karena ini udah ketahan di support MA50 ya di 460. Jadi kalau besok bertahan di level
480 ke atas ya, itu boleh spekulasi beli ya, dengan supportnya di 460. Targetnya ada di sekitar 550 ya. Kemudian Bapak Joshua dari Lampung Pak menanyakan saham Mart Pak, punya harga baru entry di average 665. Ya, kalau Max sih posisinya lagi downtrend to sideways ya. Jadi untuk 665 ini sebenarnya belum ada entry sinyal. Kalau aku lebih ke arah ini ya, berarti wait and see aja sebenarnya. Di support di 630, resistance di 700 ya. Gitu. Mungkin Mark nanti kalau tembus level 700 bisa average up gitu. Tapi kalau harga sekarang sih sebenarnya untuk main swing ya. Karena belum ada entry moment sebenarnya. Baik, average di 665 penutupan hari ini flat. Lebih baik di hold saja. Masih ada potensi ke level 700-an untuk Mark. Kita ke Bapak Robert dari Maluku, Pak Hadrian. Menanyakan dari pertambangan batu bara, Pak. Ada Adaro. Pak Robert sudah ambil posisi di 1860. Pas di level penutupan hari ini. Masih bisa hold tidak? Atau ruang lanjutan pelemahan masih ada? Ataupun sebaliknya potensi penguatan lanjutan untuk Adaro mendekati ke 1900? Iya, Adaro sebenarnya sih saat ini posisinya masih sideways ya, di 1730 sampai level 2050 gitu. Jadi ya sebenarnya sih wait and see aja ya, masih hold aja boleh. Karena sebenarnya belum ada sinyal juga, belum ada sinyal naik, belum ada sinyal turun, masih konsolidasi ya. Gitu. Ya udah hold dulu aja sambil lihat potensi ke depan. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat, Pak Hadrian. Ibu Lili dari Bandung menanyakan saham grup Prayogo Pangestu lainnya, BRPT Pak. Nyangkut di 2510 Pak, masih bisa di hold tidak? Iya, BRPT sih posisinya ini lebih ke trailing stop aja ya di level 2470 ya. Gitu. Soalnya kalau 2470 ini posisinya udah agak krusial ya, ini udah dijebol MA10 ya gitu. Jadi nanti mungkin kalau 2470 tembus bisa jaga lagi di level 2300 ya untuk BRPT. Oke. Jadi batas dari waspada untuk memaksimalkan profit nyangkut di 2510, 2470 ya Pak? Ya 2470 dulu, kalau jebol jaga lagi di level 2300 ya. Baik, selanjutnya menanyakan saham perbankan big cap Pak, menanyakan saham BBNI kali ini sudah punya di 4110. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. BBNI di 4110. Ya. Ini sayangnya perbankan kemarin udah ada penguatan, hari ini koreksi. Kalau aku bilang sih masih boleh wait and see aja. Jaga aja level supportnya di 3930 ya untuk BBNI. Kalau jebol di bawah itu sebaiknya switching dulu. Tapi masih ada harapan nih kalau dia tembus 4250 itu potensi BBNI ke level 4500 sangat terbuka ya gitu. Karena ini sideways ya posisi sekarang. Oke, profit taking sepertinya karena pada peragangan hari sebelumnya BBNI saham perbankan big cap yang paling naik tinggi di atas 3%. Selanjutnya menanyakan AADI Pak, sudah punya di 7100. Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah di harga 6800. Resisten selanjutnya. Nah, saya ini coba ulang kembali Pak, pertanyaan maksudnya apa ini? Saat ini ADI di harga penutupan ya di 7100, sudah ambil posisi 6800. Profitnya sudah cukup lumayan. Resisten selanjutnya arah penguatan untuk ADI. Ya, ADI sebenarnya sideways juga ya, dengan resisten di 7275 saat ini, 2,5%. Jadi kalau saya bilang boleh lihat level tersebut, kalau ditembus malah boleh average up ya. Baik. Karena target jangka menengahnya ini udah masuk LQ45 nih ADI gitu ya. Kita lihat sih arah targetnya ke jangka menengah ke 8.000 ya untuk ADI. Baik. Pak Karim dari Jambi, Pak, singkat saja mau nanya saham SIMP, arahnya akan kemana? Hari ini koreksi di 630. SMP lihat aja level 610 ya, kalau tembus 690 bisa taking profit dulu, tapi kalau mantul masih boleh di hold, jadi lihat level 610 ya, yang krusial. Baik, produsen emas PSAB Pak, sudah direkomendasikan masuk tidak? Hari ini melesat di 6%. PSAB sebenarnya seperti Harta, Antam, BRMS ya, ini trading buy sebenarnya, dengan target di 442, supportnya 406 ya, untuk PSAB. Baik, CDIA Pak? Mau masuk ke dalam MSCI tidak katanya. Ini menanyakan untuk CDI masih jauh perjalanan ya Pak ya? Masih panjang nggak? Mungkin butuh setahun 2 tahun lah kayak brand ya. Baik. Gitu. Bapak Fikri dari Jakarta menanyakan ASII Pak. Astra Internasional nyangkut di 4930, masih tipis ini. ASII koreksi kembali meninggalkan level 5 ribuan.
Ya, kalau masuk 4930 sih bisa lihat level support 4.800 ya Pak, gitu. Ya. Kalau jebol 4.800 baru switching gitu. Kalau sekarang sih baru turun sedikit, masih boleh lihat dulu ya, level 4.800. Baik, analisis untuk ASI tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktunya cukup terbatas. Pak Hadrian, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Hadrian, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Hadrian. Terima kasih Mas David. Baik. Sehat-sehat semua. Ya, terima kasih Bapak Hadrian Mainia Taslim, Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.